FM pecinta Sergel udah jam 9 dan seperti tadi diinfoin kita maju 30 menit ya untuk sesi live Instagram. Segmennya Topic of the Week di tanggal 10 Juni 2021 ya. Mudah-mudahan koneksinya stabil ya. Dan kita akan ngobrol selama kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Temanya ini terkait dengan sekolah tatap muka yang akan dimulai, namun instruksi dari Presiden ini hanya diizinkan untuk 2 hari dalam seminggu ya, dengan durasi 2 jam per hari. Kita akan coba menunggu sambungan dengan Direktur UPI Kampus Serang, Dr. Andes Haji Herli Salim, MED, PhD ya. Seperti apa tanggapannya? Apakah dengan seminggu 2 kali jadwalnya ini efektif? Karena kalau saya baca di artikel tempo.co, koordinator nasional ini menyebut eh, terkait dengan ini kurang efektif gitu. Namun karena memang sedang pandemi juga sih ya, serba salah sebetulnya. Nah, ini coba kita baca di mana Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menilai sekolah tatap muka yang hanya 2 jam di sekolah berpotensi tidak efektif. 2 jam hanya 2 hari, lebih baik di rumah kalau model seperti ini katanya. Ini diungkapkan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Dan dikatakan pembelajaran jarak jauh biasanya memakan waktu sekitar 4 jam untuk 4 sampai dengan 5 mata pelajaran. Nah, jika 2 hari harus PTM dengan maksimal belajar 2 jam di sekolah, maka hanya 2 mata pelajaran saja yang bisa diajarkan ke siswa. Selain itu juga memandang resiko akan lebih besar jika murid harus ke sekolah dan hanya belajar selama 2 jam, sebab tidak ada yang mengawasi mereka ketika pulang sekolah. Dalam evaluasi uji coba PTM yang dilakukan P2G, diungkapkan terjadi pelanggaran prokes di kalangan murid di angkutan umum, misalnya para murid duduk rapat, menggunakan masker di dagu, kemudian setelah itu malah nongkrong di mana-mana. Dan ini terjadi di Kabupaten Bogor, Bekasi, Aceh, Medan, dan ini bermasalah tidak ada yang mengawasi. Meski begitu, tidak menutup mata bahwa ada daerah yang mengharapkan sekolah kembali dibuka, dan ia menyarankan agar daerah dengan positivity rate rendah, khususnya di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, masuk sekolah seperti biasa dengan kenormalan baru gitu. Dan pembelajaran tatap muka di sekolah akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2021 ya, artinya di bulan Juli mendatang. Dalam rapat terbatas Senin kemarin, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa sekolah tatap muka terbatas harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Di antaranya sekolah hanya boleh dilakukan maksimal 2 hari dalam seminggu dengan waktu belajar maksimal 2 jam. Jadi seminggu hanya maksimal 2 hari boleh tatap muka, 25% dari jumlah murid yang hadir. Dan ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi menjelaskan hasil rapat dalam konferensi pers terbatas hari Senin ya, 7 Juni. Kita seperti apa tanggapan dari Pak Dr. Andes Haji Harli ya. Nah, ini kita sudah tersambung nampaknya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herli. Selamat selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Gimana Pak? kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Herli Salim, Mbak ini, Mbak siapa? Saya Fitri Pak. Salam kenal Oh, Pak. Mbak Fitri ya. Ya, salam kenal lagi ya. Baik, Ah, kita coba ngobrol terkait tema topik of the week di Radio Seranggawe, Pak. Mudah-mudahan berkenan dengan waktu 15 sampai 20 menit. Kita juga mengundang ya, pecinta Sergau yang sedang menyaksikan live kita di Instagram juga boleh ikut bergabung ya, Pak ya, untuk yang mau tanya-tanya terkait dengan ya, kebijakan ya, silakan ya. maupun juga tema. Tema yang kita angkat sekolah tatap muka akan dimulai. Nah, ini ada instruksi arahan dari Presiden, ada batasan begitu ya, di mana siswa hanya diperkenankan sekolah tatap muka seminggu 2 kali dengan waktu belajar tidak lebih dari 2 jam begitu dalam setiap harinya. Sebelum kita Ya. panjang lebar, seperti apa nih tanggapannya? Karena memang sudah 1 tahun lebih begitu ya, anak-anak kita tidak bersekolah secara tatap muka, hanya online begitu. Ini sudah ada banyak desakan di mana ingin segera belajar kembali di sekolah dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Seperti apa Pak tanggapannya Pak Dr. Andes Herli? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Fitri dan semua pendengar Radio Gawe FM. Yang seperti dikatakan oleh Pak Presiden, memang kita harus hati-hati. 2 jam per hari itu adalah 25% dari 8 jam efektif jam pelajaran kalau dalam keadaan normal. Jangan sampai nanti kita
langsung ngegas misalnya jadi 50%. Jadi belajar dari yang sedikit-sedikit dulu ya. Kasus yang 50% itu terjadi di Malaysia, akhirnya banyak terpapar. Kemudian yang baru-baru ini juga di Victoria sama, akhirnya Victoria malah menerapkan lockdown total seperti halnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Oleh karena itu, SKB Menteri 4 Menteri sudah mengindikasikan bahwa memang pembelajaran itu harus dilaksanakan secara hati-hati. Kemudian ada hybrid learning. Hybrid learning itu bisa melalui PTM, ya. PTM itu pembelajaran tatap muka dan melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi saya ingin menghimbau kepada semua warga Serang, apalagi Serang statusnya orange ya. Pak Wali aja masih belum berani, ini bagaimana gitu. Saya menghimbau kepada semua stakeholder pendidikan, para orang tua, dan semua LSM yang ada, supaya memang kita lakukan hati-hati. 2 jam itu ya cukup bermakna, apalagi kalau guru itu bisa melaksanakannya dengan rencana pembelajaran yang efektif. Jadi saya mendukung upaya kehati-hatian ini, jangan sampai nanti berisiko dan jangan sampai nanti lebih terpapar lagi gitu ya. Kasus di Serang sekarang ada 2.605 kasus gitu ya. Meskipun ada tren yang cukup membaik, ya ini banyak yang sembuh. Begitu Mbak Fitri. Baik, jadi mendukung kebijakan ataupun instruksi dari Presiden begitu ya, Pak Ya, Herli, terkait dengan ya tema. jelas saya mendukung dan sudah barang tentu bicaranya Pak Presiden itu sudah dikaji oleh Kemenkes dan Kemendikbudristek-Dikti gitu ya. Jangan sampai nanti mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Malaysia dan negara bagian Victoria, Australia. Iya, iya karena memang sudah banyak contoh di beberapa negara, ini mungkin bisa kita ambil pelajaran dari beberapa kasus dari negara lain begitu ya Pak. Jadi jangan sampai Ya, menjadi betul, klaster betul. baru di lingkungan sekolah begitu. Ya, seperti itu. Baik, walaupun memang sudah ada instruksi juga bahwa tenaga pengajar di lingkungan sekolah itu baik dari guru, kepala sekolah dan juga beberapa instrumen lainnya juga sudah harus vaksinasi. Ini menjadi syarat awal selain juga menyediakan prokesnya dengan membatasi jumlah siswa 25% dari kapasitas. Ini juga memang sudah menjadi poin utama begitu ya Pak, walaupun sudah vaksinasi dan lain sebagainya tetap harus bertahap begitu ya. Ya, betul, harus bertahap. Jadi nggak bisa kita itu memasuki suatu permasalahan secara sekaligus. Maksudnya masuk 50%. Dimulai dulu lah seperempatnya, 25% gitu. Kemudian pihak sekolah juga jangan lupa mentaati semua arahan SKB Menteri. Di antaranya harus ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan, kemudian ada tempat isolasi sementara. Banyak hal seperti itu tolong diperhatikan, jangan sampai nanti kan infeksiusnya sangat dahsyat yang tipe COVID yang baru itu ya. Bahkan ada indikasi bahwa COVID yang sekarang itu tidak bisa menolak atau menghindari yang sudah punya imun berdasarkan vaksinasi. Kan itu luar biasa itu. Jadi meskipun sudah divaksin tidak berarti harus sembrono. Meskipun sudah divaksin tetap harus prokes. Kan banyak kasus kok saya sudah divaksin tetap terpapar gitu. Itu mungkin pas penyakit itu datang bisa saja kondisi tolak imun kita itu enggak 100%. Ya. Bisa jadi mungkin pas itu datang kita ada di bawah antibodi kita ada di bawah misalnya 50% ya. Meskipun udah divaksin ya terpapar gitu. Betul. Tidak menutup kemungkinan nih, tidak menutup kemungkinan yang sudah vaksin pun masih tetap bisa terpapar. Namun walaupun efeknya lebih menurun begitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak Herli terkait dengan mata pelajaran kurang efektif misalnya hanya 2 jam
Otomatis kan ini mata pelajaran di setiap sekolah itu kan di setiap jenjang banyak begitu ya Pak. Seperti apa menyiasati agar mata pelajaran ini efektif, siswa juga menyerap pelajaran pada saat tatap muka juga efektif. Kemudian apakah juga tidak menimbulkan eh, apa namanya klaster juga jika memang anak-anak pada saat pulang sekolah tidak kembali langsung ke rumah karena kan jenjangnya ada SMP dan SMA. Nah ini seperti apa untuk menyiasati terkait dengan ini? Ya, terima kasih. Jadi kiatnya itu ada dalam perencanaan guru ya. Bagaimana Hmm. guru mengatur rencana proses pembelajaran atau lazim disebut RPP untuk yang tatap muka yang 25%. Selain itu, yang bersangkutan juga harus membuat pelajaran interaktif PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video interaktif sehingga nanti Hmm. bisa tertangani secara 100%. Jadi ini ada rahasianya itu ada di proses manajemen baik kepala sekolah ataupun guru bagaimana untuk memenuhi pembelajaran yang daring dan juga pembelajaran yang luring dengan pertimbangan utama pada keselamatan siswa. Seorang kepala sekolah bisa menyelenggarakan pembelajaran luring kalau dia memperoleh persetujuan dari ikatan orang tua siswa. Jadi nggak bisa sembarangan. Hmm. Baik, baik. Seperti Karena itu. kan biasanya di setiap sekolah ada komite begitu ya, di mana juga Ya minta itu komite persetujuan dari. ya Mhm. komite orang tua siswa ya orang murid. Betul, betul. Dan ini juga diperkenankan jika orang tua murid tidak memberikan izin apa sementara untuk tatap muka begitu. Jadi masih diberikan keleluasaan memilih jika memang masih menginginkan untuk PJJ begitu ya, Pak. Ya betul. Silahkan orang tua itu bermusyawarah. Nanti hasilnya disampaikan ke kepala sekolah dan kepala sekolah wajib melaksanakan apa hasil musyawarah komite karena kan harus mentaati SKB 4 Menteri. Salah satunya Hmm. itu keputusan untuk bisa melaksanakan daring itu ada di kepala sekolah dan orang tua. Nanti ada di pemerintah daerah dalam hal ini pendidikan dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi ada jenjang-jenjang yang harus dilalui oleh kepala sekolah, oleh orang tua kalau mau melaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas. Ya seperti itu. Baik. Baik, Pak Herli, ini tentunya juga kan ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara belajar tatap muka dengan PJJ. Lebih akan maksimal jika siswa mendapat langsung apa ilmu dari guru langsung tatap muka begitu. Dengan PJJ kan pasti akan ada gap begitu ya Pak Herli. Ya, Seperti apa sih Pak menyiasati PJJ dan tatap muka ini agar bisa maksimal diserap oleh siswa, kemudian dengan adanya tatap muka walaupun terbatas, ini juga memungkinkan siswa akan lebih efektif menyerap ilmu, begitu ya Pak? ya. Jadi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek Dikti, Mas Menteri Nadiem Makarim, dengan pelaksanaan online atau daring ini, betul ada yang namanya learning loss. Learning loss itu Hmm. adalah situasi di mana siswa atau mahasiswa tidak bisa belajar secara maksimal. Misalnya dia ikut daring, tapi kan dia misalnya menghidupkan kamera, menghidupkan jaringan online, tapi dia tidak mengikuti secara aktif. Itu salah satunya. Hmm. Kemudian berikutnya ternyata ditemukan kasus mengikuti online itu orang tua juga malah memanfaatkan, ini banyak kasusnya, kehadiran anak di rumah itu tidak untuk belajar, tetapi untuk membantu eh, mencari nafkah atau membantu kerja di ladang dan lain sebagainya, sehingga menurut Kemendikbud hal ini bisa menimbulkan drop out yang banyak. Makanya Hmm. eh, Kemendikbud ini bergegas untuk melaksanakan online. Untuk bisa mengurangi learning loss yang maksimal, memang sekali lagi ini harus ada yang namanya hybrid learning. Hybrid Hmm. learning itu adalah memaksimalkan PTM, pembelajaran tatap muka, memaksimalkan pembelajaran jarak jauh, tidak hanya menggunakan website atau medsos, ya kalau bisa ya gunakan juga kontak-kontak secara
melalui itu telepon dan lain sebagainya. Tapi tetap itu ada konteks yang hilang ketika anak itu belajar melalui online atau daring. Ya, seperti itu Mbak Fitri. Iya, karena memang sudah terbukti begitu ya. Dengan adanya nanti Ya, pembelajaran tatap muka diharapkan juga bisa bisa apa namanya kembali begitu ya. Karena sudah cukup lama belajar daring begitu. Anak-anak juga ya, tadi ya ada gap, ada yang lost. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan rencana dan yang paling penting adalah tidak memunculkan klaster baru atau paparan lebih lebih jauh begitu. Pak Herli, ini kan mungkin ada beberapa zonasi begitu ya. Kalau kita lihat kan memang Kota Serang orange, tapi ada beberapa daerah-daerah seperti halnya mungkin yang terpencil dalam itu kan tingkat paparannya juga relatif rendah. Nah, apakah mungkin ada kebijakan-kebijakan jika memang tempatnya tidak jaringan internet juga tidak seleluasa di kota begitu? Apakah memang kalau ada perbedaan untuk yang di dalam terpencil boleh setiap hari dengan kapasitasnya mungkin dibatasi atau seperti apa nih Pak? ya, tentu saja kalau yang di daerah terpencil atau remote area itu Mhm. harus ada treatment secara khusus ya. Seperti kalau di Banten itu misalnya di daerah sana Sumur, daerah Ujung Hmm, Kulon yang iya. memang wilayahnya menurut saya ini sudah sangat sehat, itu sekali lagi untuk pelaksanaan PTM pembelajaran tatap muka itu diserahkan kepada orang tua, kepala sekolah dan pemerintah daerah setempat. Kalau saya Hmm, berharap kalau daerah-daerah yang sudah hijau aman ya silahkan aja melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan tentu saja khawatir ada OTG orang tanpa gejala mhm, eh, bisa dilaksanakan, tetapi mengikuti protokol kesehatan yang ada yang sudah mhm. digariskan oleh SKB 4 Menteri. Hmm, Ya, jadi itu. diserahkan kembali begitu ya, seperti apa kebijakan Ya, dari kepala daerah masing-masing untuk daerah-daerah tadi ya yang memang betul. zonasinya Mhm. itu tadi ya tidak ada gejala dan lain sebagainya. Seberapa optimis sih Pak Herli terkait dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan untuk belajar tatap muka tahun ini dimulai dengan beberapa batasan dan juga instruksi Presiden bahwa dibatasi begitu. Seberapa seberapa optimis ini akan kembali normal secara bertahap begitu? Ya. Saya termasuk yang optimis apa langkah yang sudah diambil oleh Pak Presiden dan oleh SKB 4 Menteri. Ya. Menurut analisis saya, optimisme saya itu berlangsung kurang lebih sekitar 2 tahunan lah. Insya Allah, jadi kita akan berhasil mulai mengendalikan pandemi ini paling tidak 2024. Itu analisis saya Hmm, iya. berdasarkan literatur yang saya baca di negara-negara lain. Jadi saya berharap semua penduduk Serang harus benar-benar yakin bahwa pandemi ini ada dan terapkan protokol 5M yang sebaik-baiknya. Begitu. Baik, mudah-mudahan secara bertahap akan kembali normal tadi ya. Dan Ya, satu betul. lagi nih Pak, Tolong. apa yang paling penting yang perlu dihindari begitu pada saat nanti pelajaran tatap muka sudah kembali dibuka di tahun ajaran baru? Apa yang perlu dihindari agar tidak menimbulkan klaster baru dan juga bisa maksimal? Ya tentu saja setiap pemangku pendidikan dalam hal ini mulai dari kepala dinas, kepala sekolah, orang tua harus memahami anjuran pemerintah dalam surat keputusan bersama 4 Menteri. Di antaranya adalah tidak ada kerumunan, tidak Hmm, ada olahraga, tidak hmm, ada yang namanya berlama-lama ya kumpul di sekolah. Nah itu menurut hemat saya itu harus betul-betul dilaksanakan yang sebaik-baiknya sehingga nanti insya Allah akan mencegah yang namanya klaster baru begitu ya. Seperti iya. itu Mbak. Baik, kalau untuk jam istirahat diadakan atau seperti apa nih Pak? Kan biasanya kalau untuk anak-anak perlu juga jam istirahat. Tapi dengan 2 jam, apakah lanjut selama 2 jam itu belajar atau memang ada sesi istirahat juga? Sebaiknya begitu. Eh, Istirahat boleh, tetapi menurut SKB 4 Menteri tidak ada istirahat. Jadi Hmm, hmm. harus harus terkontrol lah gitu ya, harus Iya, kontrol iya. dengan baik.
kalaupun istirahat, makan silahkan, tapi duduknya berjarak. Gitu kan. Seperti Hmm. itu. Iya, iya, karena Jadi kalau ini dibiarkan di luar juga resiko begitu ya, Pak ya. ya beresiko, karena kan penyebaran itu ya ada yang OTG itu, orang tanpa gejala Hmm. itu. Padahal dia Betul, membawa betul. carrier virus Hmm. COVID gitu. Betul, betul itu yang dikhawatirkan ya. Baik, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa PTM ini bisa berjalan, namun dengan batasan-batasan yang perlu betul-betul diawasi. Dan kalaupun memang tidak diizinkan dulu dari orang tua, tidak apa-apa. Berarti orang tua ataupun guru ataupun juga sekolah masih memfasilitasi jika yang ingin tetap melakukan pelajaran tatap daring begitu ya, Pak ya. Ya, ya, seperti itu ya. Baik, terakhir Pak, closing statement apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman pencinta Sergel? Silakan. Ya, terima kasih ini atas kesempatannya kepada Mas Idham, kepada Mbak Fitri. Saya sebagai pemangku eh, pendidikan di Kota Serang, yaitu UPI Kampus Serang, yang wilayah layanannya itu tidak hanya Banten, tapi Indonesia gitu ya. Iya. Sangat concern supaya pencegahan infeksius COVID ini bisa segera mungkin dipatahkan ya. Sepertinya kalau untuk orang Serang harus meyakini bahwa memang virus ini ada ya. Karena kalau saya lihat di Royal ataupun di mall ataupun di pasar itu Mm-mm. sepertinya tidak, Cuek-cuek aja. iya, cuek saja, tidak yakin bahwa virus ini ada ya. Tapi tolong lihat di televisi betapa kita memang eh, ada terus penambahan ya. Oleh karena itu kita harus ini taat pada pemerintah lah, gitu ya. Eh, saya selalu memantau wilayah Australia karena memang saya dulu pernah belajar di sana. Di sana itu betul-betul baru ada kasus kemarin 40 karena COVID baru langsung lockdown, langsung Hmm. ada pembatasan bepergian ya, tidak boleh 5 kilometer dari tempat tinggal. Jadi hanya untuk ke supermarket saja atau ke mall. Dan yang pergi hanya seorang. Nah, waktu itu di Victoria sempat zero infectious sehingga akhirnya dilonggarkan. Tapi ketika dilonggarkan datang yang dari India. Nah, saya Hmm. berharap nih penduduk Serang bisa mentaati lah. Jadi kalau kemarin banyak yang dikembalikan di daerah Lingkar Selatan Cilegon, juga ada yang dibubarkan di Pantai Anyar, sebetulnya itu rasa sayang dari pemerintah sebagai wujud dari eh, kebernegaraan yang Ya. diamanatkan oleh oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekali lagi, mari kita cegah bersama ya COVID-19 ini dari pencegahan yang dahsyat, jangan sampai seperti di India segalanya over limit, toh Hmm. akhirnya yang repot kita juga. Jadi Betul. yang namanya sehat itu harus sehat bersama gitu ya, sehat bersama, bukan hanya antar keluarga tapi antar negara. Ya kita merasakan betapa tidak sehatnya India bisa berpengaruh kepada kita. Jadi teman-teman yang suka belanja, suka nongkrong-nongkrong, suka ke pasar, silahkan lakukan, tapi jangan lupa protokol kesehatan lah, jangan lupa ya, karena itu untuk sekali lagi untuk kesehatan bersama. Demikian Betul, Mbak betul. Fitri. Baik, hatur nuhun Pak Herli Salim, Direktur UPI Maka Kampus mohon Serang sudah kami-kami ikut berbagi. Insya Allah kalau ada ya, lain kesempatan berkenan untuk gabung lagi ya Pak di Instagramnya Serang Gawai. ya insya Allah. Asal tinggal ini aja pengaturan waktunya, karena memang Siap. ya biasalah kalau ngedadak saya juga harus geser-geser acara. Ya, Geser-geser jadwal juga ya Pak. Hatur nuhun ya, ya Pak. betul. Sehat selalu Pak. Mohon maka Assalamualaikum. kami-kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Serga baru saja kita ikuti tadi live Instagram bersama Direktur Kampus UPI ya, Direktur UPI Kampus Serang, Bapak Dr. Andes Haji Herdi Salim. Tadi ada beberapa apa namanya tanggapan begitu ya, kemudian juga ada beberapa masukan. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran tatap muka yang sudah sangat dirindukan begitu ya, tidak menimbulkan klaster baru. Mudah-mudahan juga kita sebagai orang tua ataupun juga bagi anak-anak didik kita juga tetap menjalankan prokes dan tentunya vaksinasi juga tetap berjalan ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Ita Suhuda, ada M Badrul, ada Iva Zulfatu,
ada siapa ini? Agus Muk, ada Rizka, ada Ella, ada Maisha, ada Rulyu, ada juga ini siapa? Dokter ya? Dokter Ervi Rido, terima kasih. Ada Gary Sutrisno, Pembantu Abu Dhabi, ada Naif, ada Naji, dan lain-lain. Jadi bisa kita sebut satu persatu. Untuk yang kelewat dan dengerin di radio, jangan khawatir. Live kita akan kita save di IGTV ya, IGTV-nya Seranggawe. Kita dengerin lagu lagi.